Sobat IPA, saya Afriani Ambra dari Pendidikan IPA B 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, fokus kita pada video kali ini adalah mekanisme pernapasan pada manusia menggunakan alat peraga sederhana seperti pada gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan pelajari tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Apakah kalian masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Nah, benar. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas. Nah, kita ketahui bernafas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, salah satu contoh alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Pernahkah kalian memikirkan di mana oksigen masuk ke dalam tubuh manusia? Atau bagaimana sih cara manusia bernafas? Nah, di sini kita akan pelajari lebih lanjut dengan menggunakan alat peraga sistem pernapasan manusia. Let's check it out. Nah, ini adalah alat peraga sistem pernapasan manusia. Jadi, pada sistem pernapasan manusia itu terdiri dari beberapa organ, yaitu hidung, tenggorokan, yang terdiri dari faring, laring, dan trakea, yang kita ibaratkan dengan pipet berwarna biru ini. Kemudian, bronkus, bronkiolus, atau cabang tenggorokan seperti cabang pada pipet ini, dan paru-paru yang kita ibaratkan dengan dua buah balon ini. Nah, di dalam paru-paru terdapat alveolus, tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Dan terakhir adalah diafragma. Nah, diafragma ini kita ibaratkan dengan balon warna kuning di bawah botol ini. Nah, bagaimana sih mekanisme pernapasan pada manusia? Nah, pertama-tama udara masuk dari rongga hidung, kemudian di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus. Nah, rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk, dan kemudian udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan atau disebut dengan faring. Nah, ini memiliki panjang sekitar 12,5 cm. Nah, setelah itu melalui faring, udara akan masuk melewati laring. Nah, kemudian melalui trakea dan masuk ke bronkus atau cabang batang tenggorokan. Nah, di dalam bronkus ini memiliki cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus. Nah, bronkus dan bronkiolus ini berfungsi untuk menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dan menuju paru-paru. Nah, selanjutnya paru-paru. Nah, paru-paru sebagai organ utama pernapasan. Nah, selain bronkus dan bronkiolus juga terdapat namanya alveolus. Nah, alveolus ini adalah tempat bertukarnya udara antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada diafragma. Nah, diafragma ini adalah otot utama yang digunakan saat bernafas. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana gambaran manusia ketika bernafas. Nah, balon ini tadi kita ibaratkan dengan paru-paru. Maka, paru-paru akan mengembang seperti ini yang terdapat dalam alat peraga ini. Nah, ini disebut dengan inspirasi atau masuknya udara ke dalam paru-paru. Nah, fase inspirasi ini ditandai dengan otot diafragma mengembang, rongga dada membesar, dan paru-paru mengembang seperti paru-paru terisi oleh udara seperti ini. Nah, ketika kita kembalikan lagi, paru-paru ini akan mengepis atau disebut dengan ekspirasi, atau balon ini tidak mengembang lagi. Nah, fase inspirasi ini ditandai dengan otot diafragma melengkung ke dalam, kemudian rongga dada mengecil, dan paru-paru mengepis seperti ini. Nah, secara sederhana, begitulah gambaran manusia ketika bernafas. Tapi sebenarnya sistem pernapasan manusia itu cukup rumit. Di saat kita bernafas, ada banyak organ yang bekerja sama di dalam tubuh kita. Jika satu saja organ yang tidak bekerja secara baik, maka secara keseluruhan fungsi sistem pernapasan akan terganggu. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan agar sistem pernapasan kita selalu baik. Nah, lalu gangguan apa saja yang menyerang pada organ pernapasan kita, yaitu berupa
penyakit tuberkulosis atau TBC, kemudian bronkitis, dan asma. Nah, bagaimana sih cara mencegah gangguan tersebut? Nah, caranya adalah pertama, kita harus makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, kemudian kita harus berolahraga, kemudian adalah kita perlu menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dari debu, dan yang tidak kalah penting adalah jangan sekali-kali mendekati orang yang merokok atau berada di lingkungan asap. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai sistem pernapasan manusia menggunakan alat peraga sederhana. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.